Selamat siang Bu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Yohana Borutayan, NIM 2074201127 dari kelas 2B jurusan Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan dalam delik formil maupun delik material, di mana penegakan hukum lingkungan pidana itu merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir, di mana penegakan hukum ini bertujuan untuk pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Terus selanjutnya penghukuman bertujuan untuk yang pertama itu untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, dan yang kedua itu mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar. Selanjutnya, adapun macam-macam delik lingkungan, di mana macam-macam delik lingkungan ini ada dua. Yang pertama, delik material bisa disebut dengan generic crimes, dan yang kedua bisa disebut dengan delik formil atau specific crimes. Sebelumnya di sini delik itu bisa digunakan untuk mengganti istilah, yaitu perbuatan pidana. Jadi delik atau perbuatan pidana itu sama. Selanjutnya, delik material. Delik material merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hukum, di mana perbuatan tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan administrasi. Adapun ancaman hukumnya untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja paling lama 10 tahun, dan untuk kelalaian paling lama 3 tahun. Sedangkan delik formil ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi, di mana adanya pembuktian kesalahan pelaku cukup dengan membuktikan pelanggaran aturan-aturan administrasi. Adapun ancaman hukumnya untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja paling lama 6 tahun, dan untuk kelalaian paling lama 3 tahun. Selanjutnya, adapun tindakan tata tertib dalam hukum lingkungan pidana atau bisa disebut dengan korporasi, yang dimana dijatuhkan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib, di antaranya yang pertama perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, yang kedua penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, yang ketiga perbaikan akibat tindak pidana, dan yang keempat peniadakan adanya yang dilalaikan tanpa hak, dan yang paling terakhir menempatkan perusahaan di mana pengampuan paling lama 3 tahun. Selanjutnya, apa itu kejahatan korporasi? Jadi di sini saya menjelaskan kejahatan korporasi itu berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, di mana pastinya ada menyangkut pembuktian kesalahan, terus bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Di sini pastinya untuk bertahap selanjutnya pasti ada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, di mana yang pertama itu pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab. Terus korporasi sebagai maka pengurus yang bertanggung jawab. Selanjutnya korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada pun tindak pidananya, di mana pasti ada terdapat yang pertama itu unsur objektif, di mana unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu. Yang pertama itu. Dan kedua, unsur subjektif, di mana unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, Bu.
Terima kasih.